Halo Sobat Ocean Indonesia, kembali lagi bersama Ocean News, kawal ketat Indonesia negara maritim. Berita Week 716 singa laut mati akibat flu burung di Peru. Pihak otoritas Peru memperpanjang masa tanggap darurat flu burung pada Sabtu 25 Februari hingga tanggal 31 Desember 2023. Hal ini dilakukan setelah ribuan kasus kematian pada hewan liar dan unggas terus bermunculan. Seperti dilansir Reuters, Kementerian Pertanian Peru telah memperpanjang masa tanggap darurat kesehatan terhadap virus H5N1 atau dikenal dengan flu burung hingga akhir 2023, di mana menyusul kekhawatiran pemerintah jika penyebaran virus akan melampaui 11 wilayah di mana kasus-kasus infeksi itu ditemukan. Departemen Kesehatan Kota Lima menemukan banyak bangkai burung, singa laut, dan otter di pesisir pantai. Petugas Badan Nasional Hutan dan Satwa Liar Peru, STARFOR, melakukan tes swab pada hewan-hewan yang terdampar di pantai pada Rabu 22 Februari 2023. Setelah itu, otoritas setempat melarang siapapun untuk menyentuh bangkai-bangkai hewan serta hewan hidup yang diduga terinfeksi tanpa menggunakan perlengkapan pelindung yang memadai. Badan Nasional atas area terlarang mengatakan bahwa sedikitnya ditemukan 716 ekor singa laut yang mati akibat terinfeksi virus H5N1. Berita selanjutnya, Kementerian Kelautan Perikanan tindak kasus tumpahan aspal mentah yang cemari perairan Nias. KKP menindak kasus tumpahan aspal mentah yang mencemari perairan Nias Utara, Kecamatan Tugala Oyo. Selain melaksanakan proses hukuman lanjutan, KKP juga akan segera berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait penanganan clean up limbah bahan aspal. KKP juga menunjuk tim ahli untuk menganalisa dan menghitung evaluasi ekonomi kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Polsus PWP 3K, menunjukkan bahwa pencemaran tumpahan aspal mentah terjadi akibat kandasnya kapal MT AAXHI sejak 11 Februari 2023. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Laksda TNI Dr. Adi Nurul Awandin MH menyatakan bahwa petugas Polsus PWP 3K Pangkalan PSDKP Langpuro telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan di lapangan. Hal ini termasuk pemeriksaan dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab yaitu PT MBS dan PT NSI selaku owner representatif kapal MT AAXHI. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, Adin menjabarkan bahwa KAP akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, TNI AL, Basarnas, dan kementerian atau lembaga lainnya. Karena tindakan cepat dibutuhkan dalam menanggulangi pencemaran tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. Berita selanjutnya, perdagangan manusia di balik kecelakaan kapal migran, polisi Italia tangkap 3 tersangka. Pemerintah Italia menangkap 3 orang yang diyakini terlibat pemberangkatan 200 migran dengan kapal kayu yang hancur karena menabrak karang di lepas pantai Italia Selatan akhir pekan lalu. Insiden itu menewaskan sedikitnya 64 orang. Letnan Kolonel Alberto Lipolis mengatakan seorang pria Turki dan 2 warga negara Pakistan memaksa kapal melalui lautan dari Turki ke Italia meskipun cuaca yang sedang buruk. Para penyintas disebut telah mengidentifikasi mereka sebagai penyebab utama tragedi tersebut. Selain itu, pelaku diduga meminta masing-masing migran sekitar 8.000 euro atau hampir 130 juta untuk perjalanan maut tersebut.
dan ketiganya telah ditangkap. Kapal itu berlayar dari pelabuhan Izmir di Turki Barat menjelang akhir pekan lalu. Tim penyelamat mengatakan sebagian besar migran berasal dari Afghanistan dan beberapa dari Pakistan, Irak, Somalia, dan Suriah. Tragedi itu telah memicu perdebatan tentang migrasi di Eropa dan Italia, di mana undang-undang baru yang keras dari pemerintah sayap kanan terhadap migran menuai kritik dari PBB dan pihak lain. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dalam sebuah wawancara pada Senin 27 Februari 2023 mengatakan dia telah menulis kepada lembaga-lembaga Uni Eropa menyerukan tindakan cepat menghentikan perjalanan kapal migran untuk mencegah lebih banyak kematian. Di mana program Migran Hilang PBB telah mencatat lebih dari 20.000 kematian dan penghilangan migran di Mediterania Tengah sejak 2014, termasuk lebih dari 220 tahun ini. Ini menunjukkan wilayah itu sebagai rute migran paling berbahaya di dunia. Berita selanjutnya, Australia menyita sekitar 250 kg teripang diduga dari kapal penangkap ikan milik Indonesia. Sekitar 250 kg teripang dari 15 tirim ikan hiu diduga disita dari kapal penangkap ikan Indonesia yang dicegat di perairan Australia. Kapal dan 8 awak hiu telah dibawa ke Darwin. Otoritas Manajemen Perikanan Australia, Peter Krenstolfas, mengatakan kapal itu terlihat oleh pesawat pengintai udara pada pekan lalu. Kemudian dicegat oleh HMAS Armidale di lepas pantai barat laut Australia. Pelaku dibawa ke pelabuhan Darwin dan akan diselidiki oleh pihak otoritas manajemen perikanan Australia. Peter mengatakan bahwa mereka menangani penangkapan ikan ilegal dengan sangat serius, sehingga menurutnya kapal itu akan dihancurkan dan awak kapal akan segera diadili. Pada tahun 2021, Operasi Jawline melihat kapal patroli pasukan perbatasan mencegat 19 kapal penangkap Indonesia yang membawa sekitar 860 kg teripang dalam periode 2 minggu. Berita selanjutnya, workshop regional tentang Ghost Gear di Laut Asia Timur. Workshop Untangled yang membahas masalah Ghost Gear di Laut Asia Timur ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand, tanggal 1 sampai 3 Maret 2023. Kegiatan ini dibuat untuk meninjau langkah-langkah yang ada untuk mengatasi sampah laut dari Ghost Gear atau alat tangkap yang ditinggalkan, hilang, atau dibuang, abandoned, lost, discarded fishing gear di wilayah Laut Asia Timur. Workshop ini dihadiri oleh peserta dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, dan berbagai stakeholder seperti pemerintah, pelaku usaha dalam bidang recycling jaring, non-government organization, serta para fisheries manager. Dalam kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan isu-isu ALDSG dan menciptakan jaringan aktor dan stakeholder yang berpikiran sama untuk bertukar ide. Environmental Justice Foundation atau EJF dan Badan Koordinasi Laut Asia Timur (KOPSI) sebagai penyelenggara mulai gencar dalam melakukan proyek Net Free Seas, di mana diharapkan adanya perubahan yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjadi bagian dari solusi daur ulang. Net Free Seas sudah dilaksanakan di Thailand dan kedepannya proyek ini juga akan dilakukan di Indonesia. Berita selanjutnya, KKP gelar Trade Expo UMKM Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menggelar Trade Expo yang akan dilaksanakan pada Senin 6 Maret 2023 di Ballroom Gedung Minabahari, Kantor KKP, Jakarta Pusat. Acara ini untuk menggerakkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, kelautan dan perikanan menghadirkan UMKM dari berbagai daerah serta berbagai stakeholder dan kementerian serta lembaga terkait. KKP terus berupaya meningkatkan kapabilitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan agar dapat semakin berkembang dan naik kelas. Karena itulah KKP menyiapkan skema perbaikan tata kelola UMKM, dukungan permodalan, serta program-program pemberdayaan dengan dukungan lembaga keuangan yang akan disosialisasikan pada Trade Expo Senin besok.
Catur menjelaskan terdapat 6 strategi yang dilakukan KKP dalam mendorong UMKM sektor kelautan dan perikanan untuk berkembang, yaitu adanya aspek pembiayaan, produksi, tata kelola, sistem informasi dan akses pasar, mutu, dan sistem jaminan keamanan pangan serta logistik. Di mana salah satu kegiatan dari program ini untuk menjadi wadah informasi dan peningkatan kapabilitas pelaku usaha UMKM dengan melalui acara Thrive Expo 2023. Sekian berita dari Ocean News. Kembali lagi di minggu depan dengan berita-berita kelautan dan perikanan lainnya. Terima kasih.